Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala bil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu kembali walaupun mungkin masih secara virtual dalam rangka talabul ilmi wa tafaqquh fid din, dan merupakan salah satu jalan kita untuk menggapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan difahamkan dalam masalah agama. Dan tak lupa, mari kita perbanyak salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda bahwa orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat atas namaku. Mari kita bersalawat, memperbanyak doa, dan insya Allah semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan atau bertepatan dengan momen Isra Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekarang tahun 2021. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu ya? Kurang lebih tahun 621 Masehi. Atau kalau tahun hijriyahnya ya belum ada tahun hijriyahnya. Kalaupun ada ya berarti kurang lebih sekitar 2 tahun sebelum hijrah. Karena tahun hijrah itu ada setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah. Terjadi sebuah peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan kata-kata subhana. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata-kata subhana ini adalah sebagai bentuk ungkapan untuk menyatakan sesuatu yang tidak baik atau untuk membersihkan sesuatu dari ketidakbaikan. Ayatnya berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu kana sami'an basira. Ini ada di surat Al-Isra ayat pertama.
subhana. Jadi kita sampaikan kata-kata subhana ini biasanya digunakan untuk ungkapan sesuatu yang tidak baik atau membersihkan sesuatu dari yang tidak baik. Jadi kadang-kadang ada salah kaprah di Indonesia ya. Kalau ada sesuatu yang bagus bilangnya, wah subhanallah bagus banget gitu. Tapi kalau ada yang jelek, masya Allah. Padahal itu kebalik sebenarnya. Kebaliknya gimana? Dalam Al-Quran, kata-kata subhana ini untuk menunjukkan sesuatu yang tidak baik atau untuk membersihkan. Sementara kata-kata masya Allah itu untuk menunjukkan kekaguman. Maka dalam surat Al-Kahfi, ketika masuk ke dalam jannah, ke dalam taman yang sangat indah, fakulta masya Allahu la quwata illa billah. Bahkan doa untuk masuk rumah pun bismillahi masya Allah. Jadi sebenarnya kata masya Allah lebih tepat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Kata subhana untuk menunjukkan sesuatu yang kurang baik. Misalkan gini, subhanallah kok kotor banget sih, misalnya pakainya subhanallah bukan masya Allah gitu lah. Nah, pertanyaannya kenapa di sini kok ada kata-kata subhanallah? Emang Allah nggak baik? Bukan Allah yang nggak baik, naudzubillah min dzalik gitu ya. Cuma di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang pemurnian. Tentang anggapan dari orang-orang terutama kafir Quraisy bahwa yang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu bohong. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bohong. Bohongnya kenapa? Karena mengatakan bahwa beliau telah melakukan Isra dan Mi'raj pada satu malam. Maka mereka mendustakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan di sini, subhanalladzi asra, maha suci Allah dari segala macam kekurangan, dari segala macam kelemahan, dari segala macam tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy maupun orang-orang kafir yang lain yang mengatakan bahwa terjadi kebohongan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj tadi kita sampaikan terjadi kurang lebih sekitar 2 tahun sebelum hijrah. Lebih tepatnya pada masa Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Amul Huzni adalah tahun kesedihan, di mana pada tahun tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sayangi, yaitu istri beliau Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib yang senantiasa melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tafsir Qurtubi maupun tafsir Ibnu Katsir disebutkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai apa? Tasliyatan, sebagai bentuk hiburan, sebagai penyemangat kembali. Kalau bahasa kita merefresh gitu ya, merecharge semangat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah lewat peristiwa Isra ini. Dalam artian Asra ini artinya memperjalankan pada malam hari, lailan. Nah, pada peristiwa ini pula seorang sahabat mendapatkan gelarnya yang sampai sekarang kita kenal, yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini didatangi oleh beberapa orang kafir Quraisy. Kata mereka apa? Woi Abu Bakar, sahabatmu udah gila, katanya kita. Emang apa yang dia katakan? Kata orang Quraisy, masa iya dari sini ke Palestina sana ke Syam, kemudian nanti ke langit ke-7 balik lagi nggak nyampe semalam. Apa kata Abu Bakar? In kana qala faqad sadaqa. Kalau itu yang ia katakan, maka dia telah benar. Maka disitulah Abu Bakar digelari gelar As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan, gitu ya. Bukan As-Shadiq, bukan yang jujur, tapi As-Siddiq yang senantiasa membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'abdihi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asra, pada malam hari lailan, dari mana? Min Makkah, dari Makkah, ila Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram di Makkah. Waktu itu namanya masih Bakkah atau yang sekarang dikenal sebagai Makkah. Kemana? Ke Palestina. Yang jaraknya kurang lebih 1.239 km. Nggak percaya, hitung sendiri nanti ya. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kurang lebih jaraknya 1.239 km. Zaman dulu yang belum ada mobil, belum ada pesawat,
belum ada kendaraan yang cepat. Jarak seperti ini ditempuh dalam waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin bisa jadi sampai 1 bulan perjalanan biasa gitu ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuhnya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Dan diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu malam itu tidak bisa tidur, gelisah. Kemudian beliau datang ke Masjidil Haram untuk di sana untuk merenung, kemudian untuk beribadah. Kemudian karena saking capeknya beliau tertidur. Disitulah dibangun oleh Jibril. Kemudian diajak oleh Jibril untuk pergi dengan menaiki buruk. Buruk itu dari kata-kata barkun. Barkun itu apa? Barkun itu artinya kilat. Ya kadul barqu yakhtafu absarahum, kilat. Jadi memang kecepatannya secepat kilat, cepat sekali. Ada memang riwayat yang menyebutkan buruk itu lebih tinggi dari keledai, lebih rendah daripada bilgol, warnanya putih, sehingga Nabi SAW bisa menungganginya. Tapi bentuk pastinya Allah alam, tidak tahu, gitu ya. Karena memang ini kecepatannya sangat cepat sekali, seperti kecepatan kilat. Ada sebuah syubhat yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Nabi. Buruk itu digambarkan dengan binatang berkaki 4, bersayap, tapi mempunyai kepala wanita cantik. Badan kepala wanita cantik itu, badan kepala wanita cantik. Sehingga mereka mengatakan tuh, saking sukanya sama perempuan, Muhammad aja naik binatang yang kayak perempuan. Itu syubhatnya seperti itu. Jelas itu bohong. Karena ini merupakan kendaraan yang sangat cepat gitu loh. Kendaraan yang sangat cepat yang bentuknya tidak seperti yang mereka gambarkan. Nah, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, itu tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 1 minggu, tidak sampai sehari semalam, bahkan nggak nyampe semalam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat 2 rakaat di sana, kemudian mi'raj. Nah, mi'raj ini adalah naik, melewati langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, yang disitulah batas pengetahuan manusia gitu ya. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak tahu lagi apa dia ada seperti itu. Bahkan Nabi berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala mi wara'il hijab, dari penutup, di bawah di balik penutup. Dari Sidratul Muntaha inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah salat. Berapa waktu? 50 waktu. Nabi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat mafruḍah, sholat fardu 50 waktu. Ketika Nabi SAW turun dari ke-7 ketemu ke langit ke-6 di situ Nabi Musa, kata Nabi Musa, terlalu berat, minta keringanan. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, terus sampai 5. Kata Nabi Musa, masih terlalu berat untuk umatmu. Kata Nabi SAW apa? Aku malu untuk meminta yang lebih ringan daripada ini. Dan memang betul ya, 5 waktu saja ini bagi sebagian orang berat, apalagi 50 waktu. Itulah. Tapi hikmahnya kenapa kalau sampai 5 waktu? Jadi kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan ketika seorang itu mandi 5 kali sehari, masih ada kotoran nggak dalam tubuhnya? Nggak ada. Begitu pula sholat. Ketika seorang itu sholat, maka senantiasa dibersihkan dosa-dosanya, maka akan senantiasa bersih. Maka sejak itulah diwajibkannya sholat 5 waktu dengan waktu yang sudah tentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban, kewajiban. Mauqutan, yang ditentukan, waktu yang kita kenal sebagai salat 5 waktu ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga kemudian isya. Itu yang diwajibkan untuk kita. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu kana sami'an basira. Allah menjelaskan bahwasanya Masjid Al-Aqsa itu juga diberkahi. Dan sebenarnya semangat dari Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar masalah waktu, bukan cuma sekedar masalah timeline, bukan cuma sekedar masalah sejarah, tapi apa yang bisa kita ambil dari kejadian Isra dan Mi'raj ini sebenarnya. Kalau masalah waktu mungkin siapapun bisa menghafal, oh tahun sekian Masehi, berapa lama dan seterusnya. Tapi apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Kata-kata sejarah itu dari kata bahasa Arab, syajarah. Syajaratun, yang artinya apa? Pohon. Jadi sejarah itu adalah sesuatu yang mengakar dan berkembang. Tapi bukan cuma timeline waktunya yang kita ambil dari sejarahnya Nabi Adam, sejarahnya Nabi Ibrahim, sejarah Isra Mi'raj, sirah Nabi, bukan cuma timeline waktu. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Untuk apa? Learn from the past to face the future.
Belajar dari masa lalu untuk menghadapi masa depan. Apa yang hikmah, ibrah yang bisa kita ambil? Apa hikmah dari Isra Mi'raj ini? Allah menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita masih punya kiblat pertama, yaitu Masjidil Aqsa, yang sekarang sedang dinodai, yang sekarang sedang dijajah, yang sekarang sedang dikungkung oleh Zionis Israel. Maka jangan lupa, kita ini masih ada tanah haram yang ketiga selain Mekah dan Madinah, yaitu Al-Aqsa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la tashuddul rihal illa fi salasati masajid. Kalau mau bepergian, ini yang paling dianjurkan untuk bepergian, Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, Masjid Nabawi maksudnya, kemudian Masjidil Aqsa, di mana keutamaan sholat di sana dikalikan berkali-kali lipat. Nah, maka dari itu, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah jangan sampai kita lupa bahwasanya ada kiblat pertama umat muslim, tanah yang mulia, tanah yang haram di sana, yang sedang membutuhkan bantuan kita. Tentu mungkin misalkan kita nggak bisa bantu secara fisik gitu ya. Paling minimalnya kita bantu secara penggalangan dana, atau mungkin kita bantu secara doa, secara semampu kita. Apa yang kita mampu kita laksanakan ke sana. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Isra Mi'raj ini juga kita diingatkan tentang pentingnya salat maktubah, salat 5 waktu, yang merupakan pembeda antara keislaman dan kekufuran. Itu adalah salat itu sendiri. Ada satu peristiwa yang juga terjadi di bulan Rajab ya, karena ini menurut sebagian besar ulama, peristiwa Isra ini terjadi di tanggal 27 Rajab, 2 tahun sebelum hijrah. Di bulan yang sama, ini pasukan Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan perang salib dan mengusir para musuh Islam. Di bulan yang sama, di bulan Rajab, mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Maka sebenarnya ini merupakan suatu momentum bagi kita untuk bagaimana kita berusaha untuk mengembalikan kejayaan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Tentunya dengan semampu kita. Yang mampu dana ya dana, yang hanya mampu doa ya doa, tidak jadi masalah. Yang penting ada andil. Kita mencintai tanah haram tersebut, kita mencintai Masjid Al-Aqsa tersebut, dan kita insya Allah semoga kita semua bisa suatu saat salat di Masjid Al-Aqsa secara berjamaah, gitu ya. Kemudian yang namanya bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dekat dengan Ramadan, diselisihi dengan bulan Sya'ban saja. Dan di sini memang para sahabat begitu banyak atau begitu hebat mempersiapkan diri dalam menghadapi Ramadan. Bahkan dalam beberapa ayat dikatakan para sahabat itu mempersiapkan diri itu 6 bulan sebelum Ramadan. Dan dalam suasana Ramadan 6 bulan setelahnya. Artinya sepanjang tahun itu semangat Ramadannya luar biasa. Nah, kita pun demikian. Ketika sekarang sudah masuk bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban bahkan sudah mau habis nih bulan Rajabnya, maka kita perbanyak persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu adalah tamu yang mulia, maka kita pun harus siap untuk menyambutnya. Kalau ada tamu, katakanlah tamu terhormat yang mau datang ke rumah kita, ya katakan mungkin bupati, gubernur, atau pejabat siapa gitu ya, mau datang ke rumah kita kan mesti beres-beres rumah tuh. Ya mungkin rumah kita biarkan berantakan. Tamannya dibersihkan, tata ruangnya dibersihkan, debu-debu dihilangkan dan lain-lain. Bahkan mungkin kita siapkan makanan dan minuman untuk menjamu tamu tersebut. Nah, ini tamunya adalah tamu yang paling mulia. Yang dibawa bukan mungkin uang miliaran, yang dibawa bukan hadiah, tapi yang dibawa adalah surga. Jaminan diampuni dosa-dosa dan dibebaskan dari api neraka. Masa kita biasa saja menghadapi tamu seperti ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ragma anfur rajulin dakhala ali Ramadan, summa madha wa lam yughfar lahu." Sungguh sangat merugi orang yang datang kepadanya bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berhenti, Ramadan selesai, Ramadan pergi, tapi dia kok belum diampuni gitu. Ya ngapain aja di Ramadan gitu lah. Maka barang siapa yang tidak senang dengan datangnya Ramadan, maka tidak ada Ramadan baginya. Kenapa? Ya dia nggak senang kedatangan tamu yang mulia. Maka dia tidak akan memperlakukan tamu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ibarat kata kita jadi tamu, diperlakukan nggak enak oleh tuan rumah, ya kita kan mangkel ya. Kita tadinya mau ngasih nggak jadi ngasih, kita tadinya mau memberi nggak jadi memberi. Ya Ramadan pun seperti itu. Kalau kita tidak memperlakukan Ramadan dengan baik, artinya kita tidak beribadah dengan sebaik-baiknya, maka kita nggak akan dapat apa-apa dari Ramadan tersebut. Maka semangat bulan Rajab
dengan semangat Isra Mi'raj, semangat bulan Sya'ban untuk memperbanyak amal kita, mempersiapkan di Ramadan. Semoga kita semua bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan suci Ramadan. Karena memang tidak ada jaminan kita sampai atau enggak. Ada orang yang meninggal sehari sebelum Ramadan. Ada orang yang meninggal sebelum 1 bulan sebelumnya. Memang ada yang meninggal di bulan suci Ramadan juga, ada yang meninggal setelahnya. Kan kita enggak tahu nyampe Ramadan apa enggak. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan ini, di bulan Sya'ban juga, dan tolong sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa? Ini bulan cuma datang setahun sekali. Ini bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Amalannya kali lipat gak terhitung, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Saum itu untukku dan aku yang mengganjar langsung. Jadi hitungannya nggak tahu gitu loh. Banyak sekali. Kalau amal yang lain dikalikan 10 kali lipat, ada yang sampai 700. Ini terserah Allah gitu loh. Saking banyaknya. Maka dari itu, dengan semangat Isra Mi'raj ini, yuk pertama kita perbaiki salat kita. Allah udah kasih keringanan dari 50 jadi 5, masa masih berat juga gitu loh. 5 ini itu juga untuk kebaikan kita, untuk membersihkan diri kita, untuk menyucikan diri kita, untuk mengatur waktu kita. Jadi siapapun yang mungkin masih merasa waktunya masih kacau, waktu kerjanya, waktu apanya segala macam, coba dihitung atau diatur berdasarkan waktu sholat. Dan sholat jangan dikasih waktu sisa, ini catatannya nih. Jangan dikasih waktu sisa. Oh nanti aja lah sholatnya kalau udah ini, kalau itu. Coba sholat itu dikasih waktu yang utama, dikasih porsi, dikasih waktu yang bukan waktu tersisa dari kegiatan-kegiatan. Insya Allah nanti akan teratur. Dan barang siapa, menurut para ulama ya, yang ingin memperbaiki kehidupannya, maka mulailah perbaiki salatnya. Nah, semangat Isra Mi'raj ini, mari kita semangat memperbaiki salat kita, baik itu mungkin perbaikan segi waktunya, perbaikan dalam segi pelaksanaannya, kekhusyuannya, sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Gitu ya. Yang mungkin salatnya masih bolong-bolong, yuk ditambah lagi. Yang mungkin salatnya masih malas-malas, yuk rajin lagi. Yang mungkin sholatnya masih nanti-nanti, yuk segerakan. Karena di antara amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Maka dari itu, semangat Isra Mi'raj, kita semangat untuk sholatnya, perbaiki. Semangat Sya'ban, kita semangat mempersiapkan Ramadan. Dan semangat Ramadan adalah semangat Syahrul Quran, kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Itu mungkin ya, untuk peristiwa Isra Mi'rajnya, kita ambil pelajaran dari sana. Semoga penyampaian yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Dan nanti harapannya adalah kita semua bisa menteladani para sahabat dalam mempersiapkan Ramadan. Kita bisa menteladani para sahabat dalam beraktivitas setelah Ramadan. Dan juga kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Jangan lupa, kita masih punya Masjidil Aqsa yang harus dibebaskan. Itu tanggung jawab semua umat muslim di dunia ini. Bukan cuma warga Gaza, bukan cuma warga tepi barat, bukan cuma warga Palestina, bukan cuma orang Arab. Semuanya bertanggung jawab karena itu merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka yang berjuang, dan semoga kita semua bisa ikut berjuang semampu kita, dan kita semua semoga bisa suatu saat nanti bisa sholat di Masjid Aqsa dalam keadaan aman dan tenang. Itu mungkin untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kita sambung lagi dalam kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari Takmir Masjid Kampus Nurul Taqwa UPN Veteran Yogyakarta. Kami memiliki channel YouTube baru yang namanya adalah Masjid Nurul Taqwa UPN VYK. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share teman sekalian. Karena apa? Karena setiap pekannya kami akan mengupload, setiap hari minggunya kami akan mengupload video-video untuk kalian semua. Video apa tuh? Otomatis video yang bermanfaat, video kajian dan lain sebagainya untuk kalian semua. Terima kasih teman sekalian. Kami tunggu di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.